berkolaborasi dengan Kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 28 Mei 2025. Dalam pertemuan itu ada sejumlah perjanjian yang disepakati dua negara. Kunjungan kenegaraan ini menandai hubungan diplomatik selama 75 tahun dengan negara Prancis. Selain itu, kedua negara juga sudah memiliki hubungan strategis yang sudah diluncurkan sejak tahun 2011. Namun dari sejumlah perjanjian kerjasama, salah satu hal yang menarik adalah kesiapan Presiden Prabowo untuk mengakui kedaulatan Israel dan membuka jalur diplomasi, tapi dengan syarat mutlak yakni kemerdekaan Palestina. Untuk membahas terkait hal tersebut, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia yang sudah terhubung di Zoom, Bang Aap selaku Abdul Hakim MS selaku Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia. Bang Aap, selamat malam Bang Aap, bagaimana kabar Bang Aap? Alhamdulillah, kabar baik Mas Adi. Selamat malam pemirsa stasiun TV. Alhamdulillah baik, Bang Aap, kabarnya baik dan nampaknya informasi yang disampaikan atau statement yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini juga menjadi kabar baik bagi kita semua. Dengan kembali mempertegas sikap Indonesia yakni kemerdekaan terhadap negara Palestina. Bang Aap, kalau mencermati statement Presiden kemarin Bang Aap, bahwa Indonesia membuka peluang untuk jalur diplomasi dengan negara Israel tapi dengan syarat mutlak yaitu kemerdekaan Palestina. Kalau Bang Aap sendiri menilainya bagaimana Bang? Baik Mas Adi, mencermati apa yang telah dikemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto saat konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, ini kembali mempertegas sikap Indonesia terkait dengan posisi Palestina dalam kancah internasional. Kita cukup paham sejak Indonesia merdeka tahun 45, sikap untuk mendukung dan menyuarakan dengan keras agar Palestina terbebas dari penjajah Israel sangat konsisten untuk disuarakan. Dan hal ini yang kemudian ketika Indonesia melakukan diplomasi dan mengeluarkan suaranya di kancah internasional, salah satu isu yang tidak henti-henti untuk teriakkan oleh Indonesia adalah memberikan otoritas secara penuh kepada Palestina agar Palestina menjadi negara yang merdeka serta berdaulat penuh. Karena Mas Andi, Palestina ini mulai dari ketika sudah mendeklarasikan diri merdeka tahun 1988 sampai detik ini, meskipun sudah diakui oleh lebih dari 140 negara di dunia, posisinya masih agak unik. Secara kedaulatan penuh, Palestina belum memiliki karena dua syarat utama untuk menjadi negara yang berdaulat penuh belum memadai. Nomor satu, untuk memiliki militer secara otoritas penuh definitif. Yang kedua, bisa menentukan istilahnya diplomasi dalam kebijakan luar negeri secara memadai. Akan tetapi meskipun Palestina ini secara definitif
sudah mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka tahun 1988 dan sudah juga diakui lebih dari 140 negara, akan tetapi secara fungsi negara itu belum maksimal. Kenapa? Karena Palestina hingga saat ini masih terkungkung oleh baik secara administratif maupun secara keamanan masih dikendalikan penuh oleh penjajah Israel. Nah, inilah kenapa kemudian suara-suara tentang bagaimana Israel atau dukungan yang terus diberikan kepada Palestina itu terus digemakan. Salah satunya adalah Indonesia. Dan itu kembali dipertegas ketika Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron beberapa hari yang lalu saat jumpa pers di Istana, Mas Andin. Bang Ap, ini menarik soal bagaimana tawaran atau sebenarnya ini saya masih bingung. Ini sebuah tawarankah dari Presiden Prabowo kepada pihak Israel atau ini sebenarnya tekanan seperti itu? Karena kalau melihat dari track record yang kita riset beberapa hari yang lalu, ini soal bagaimana relasi hubungan Israel dengan negara-negara mayoritas Islam ini sudah mulai terjalin. Salah satunya adalah Arab Saudi. Apakah dengan memberikan sebuah statement seperti itu yang kembali dipertegas oleh Presiden Prabowo Subianto, artinya Indonesia memiliki nilai jualkah untuk mempertegas kemerdekaan negara Palestina? Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah ini tekanan atau ini sebuah tawaran, itu dulu Bang Ab. Kalau ini dipertanyakan apakah sebuah tekanan atau tawaran, tentu ini adalah tekanan yang cukup kuat dan itu secara konsisten disuarakan oleh Indonesia sejak pertama kali kita mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat. Mulai dari 1945, Indonesia melalui Presiden Soekarno menekankan betul bahwa satu-satunya yang mungkin untuk bisa dilakukan terhadap Palestina adalah kemerdekaan. Kenapa? Karena secara historis kita sebagai bangsa berdaulat itu benci betul terhadap penjajahan, Mas Andi. Dan itu dimaktub langsung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Dan ternyata mulai dari Presiden Soekarno sampai saat ini ketika kita sudah mulai menyeruak dalam pentas politik nasional yang lebih gagah, maksud saya dalam pentas politik internasional yang lebih gagah, dalam representasi Prabowo Subianto, kembali suara tekanan ini dilakukan dengan cukup keras dengan kemudian kita yang selama ini memblokade diri untuk tidak akan pernah membuka hubungan diplomasi dengan Israel selama Israel masih melakukan okupasi atau pendudukan terhadap Palestina, ini adalah tekanan penting yang diberikan Indonesia dan ini konsisten, Mas Andi. Saya pernah teringat kembali terkait dengan rangkuman karena pernyataan ini setelah saya telusuri secara formal belum saya temukan rujukan primernya gitu. Ada salah satu pernyataan yang ini kemudian terus dikutip dari Presiden Soekarno gitu. Dan ini seolah-olah menjadi landasan penuh kita dalam menekan Israel agar segera memberikan kemerdekaan secara utuh kepada Israel menjadi negara yang berdaulat penuh. Apa pernyataan itu? Presiden Soekarno, dan ini pernah dikutip oleh beberapa media pun ketika Pak Jokowi berpidato, selama kemerdekaan belum diberikan kepada bangsa Palestina, selama itu pula Indonesia tidak akan pernah berhenti untuk menentang penjajahan Israel. Jadi kalimat Presiden Soekarno ini seolah-olah menjadi landasan utama kita sikap terkait Palestina dalam kancah internasional dan ini konsisten selalu dilakukan meskipun bahkan ketika beberapa presiden itu sempat terpantik untuk kemudian membuka hubungan diplomat dengan Israel, akan tetapi karena prinsip ini terus digaungkan dan dijaga penuh oleh Indonesia, tidak pernah terjadi hubungan diplomasi itu secara resmi antara Indonesia dan Israel. Karena
ini adalah yang saya lihat sebagai sebuah penghormatan terhadap Palestina yang memang posisinya agak cukup unik. Dibilang sebagai negara berdaulat juga tidak, tapi dibilang sebagai negara yang tidak berdaulat juga tidak begitu. Nah, posisi inilah yang kemudian saya lihat konsisten diperjuangkan oleh Indonesia dan saat ini dipertegas kembali oleh Prabowo Subianto kala bertemu dengan Presiden Prancis Macron. Tapi Mas Andi ya, setelah saya melakukan penelusuran, sebetulnya konsistensi yang kemudian disuarakan dengan keras oleh Prabowo Subianto ini tidak hanya ketika bertemu dengan Macron loh, terkait Palestina ini. Saya sempat mencatat Mas Andi, setidaknya ada, ini saya sudah bikin oret-oretan gitu. Setidaknya Presiden Prabowo Subianto itu telah melakukan pernyataan cukup kuat sebanyak 5 kali menurut catatan saya dalam 7 bulan kepemimpinan beliau. Dan ini dalam sejarah Republik Indonesia belum pernah terjadi. Nomor satu, Prabowo Subianto memberikan pernyataan dengan kuat ketika hari pertama kali dilantik saat memberikan pidato resmi sebagai Presiden Republik Indonesia yang waktu itu dilakukan di apa namanya MPR DPR. Kemudian Presiden Prabowo Subianto juga pernah melakukan pernyataan ini dengan keras itu di Kairo. Waktu itu April 2025, di mana Pak Prabowo ketika itu juga turut apa namanya mengkritisi sikap negara-negara Barat yang sangat ambivalen atau ambigu, bahkan bisa disebut sebagai ironi. Yang paling kencang Mas Andi itu apa namanya dikemukakan Pak Prabowo sembari mengkritik negara Barat, juga dilakukan kritik terhadap negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Islam saat Antalya Diplomasi Forum di Turki waktu itu pada April 2025. Di situ saya mendengar Pak Prabowo ketika diwawancara sampai sempat merinding begitu karena sikap tegas itu seolah-olah kita kembali menjadi sosok pemain penting dalam kancah internasional. Kemudian dilakukan di Shangri-La Dialogue ketika apa namanya forum-forum yang digelar di Singapura, Pak Prabowo juga mengulangi itu. Nah, kemudian di forum D8, kalau nggak salah itu di KTT D8 di Kairo, Mesir, April 2025, Pak Prabowo juga menyatakannya. Nah, saya melihat saat ini dengan kemampuan Pak Prabowo bernarasi, menyatakan sikap dengan penuh di depan kancah internasional. Oh, ternyata Indonesia yang selama ini cukup redup dalam dunia internasional mulai kembali. Apa yang sempat dialami oleh Presiden Soekarno dalam konteks pergaulan internasional, seolah-olah dalam 7 bulan terakhir ini sudah mulai kembali bisa dihidupkan oleh Prabowo Subianto. Dari mana? Salah satu indikatornya adalah sikap Indonesia terkait kemerdekaan Palestina, Mas Andi. Bang Ab, ini kan yang juga menarik adalah soal momentum, Bang Ab. Statement terhadap kemerdekaan Palestina yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto ini saat pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron seperti itu. Tapi kalau berdasarkan hasil riset, ini kan sejumlah negara internasional khususnya Eropa ini sudah mulai menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina, seperti ada Spanyol, Irlandia dan juga Norwegia. Kemudian juga yang kita ketahui adalah Prancis ini kan salah satu negara yang turut mendukung Israel seperti itu. Namun melihat dinamika yang terjadi di kancah internasional, Bang Ab, apakah momentum ini yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dan menjadi salah satu alasan hal ini dikemukakan saat pertemuan dengan Presiden Prancis, Bang Ab? Iya, Mas Andi. Sebetulnya ya, eh, kancah internasional kita akan bisa cukup membedah dengan sederhana dan bisa memahaminya secara penuh kalau kita lihat dalam konteks secara keseluruhan, Mas Andi. Kalau kita lihat ya, sebetulnya percaturan politik global itu mengalami 3 pergeseran utama sejak Perang Dunia Pertama, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kita tahu bahwa Perang Dunia Kedua itu apa namanya terjadi tahun 1945. Momentum berakhir Perang Dunia Kedua itu saat Jepang berhasil dibom atom oleh Amerika dengan dua
kota menjadi luluntah Hiroshima dan Nagasaki. Sejak itu kemudian menjadi tanda awal berakhirnya Perang Dunia Kedua. Akan tetapi setelah Perang Dunia Kedua ini berakhir, tiba-tiba percaturan politik global itu kemudian mengkerucut kepada dua kekuatan besar yang muncul. Maka ketika itu disebut sebagai era bipolar. Apa era bipolar? Era di mana kekuatan ada dua negara kuat yang sedang berbagi peran, dan saking kuatnya dua negara ini kemudian seolah-olah mengalami ketegangan, akan tetapi tidak pernah untuk bertempur secara fisik penuh gitu. Negara itu adalah negara Amerika Serikat sebagai representasi yang waktu itu pergulatan ideologinya cukup kuat. Amerika Serikat sebagai perwakilan dari kapitalisme, liberalisme, kemudian demokrasi. Di sisi yang lain, ada Uni Soviet yang kemudian menjadi perwakilan ideologi komunisme, sosialisme, dan juga dalam penggabungan kekuatan-kekuatan militer membentuk Pakta Warsawa. Di Amerika Serikat membentuk NATO. Nah, dua kekuatan ini terus bersitegang yang akhirnya kemudian kita kenal bersitegang ini karena tidak pernah berbenturan secara perang fisik penuh, disebut sebagai perang dingin begitu. Nah, di era perang dingin ini terjadi hampir dari 1945 itu sampai 1991 gitu ya. Apa penanda berakhirnya Perang Dingin ini? Ketika Uni Soviet harus terpecah belah menjadi belasan negara, dan disitulah akhirnya dunia mengkerucut menjadi unipolarity gitu. Di mana yang awalnya ada dua kekuatan besar, kembali hanya didominasi oleh Amerika Serikat sendirian. Maka AS menjadi hegemon tunggal, di mana kemudian konstelasi dunia sangat ditentukan oleh Amerika, baik dalam sisi ekonomi, dalam sisi kebudayaan, atau bahkan dalam sisi militer. Dalam sisi ekonomi muncul World Trade Organization. Dalam sisi ekonomi muncul International Monetary Fund, IMF. Muncul organisasi-organisasi perdagangan yang lain yang semua dikendalikan oleh Amerika sentris. Kemudian di sektor kebudayaan muncul budaya Hollywood, Silicon Valley, dan lain sebagainya. Di sektor militer munculnya atau hancurnya Pakta Warsawa, NATO menjadi kekuasaan tunggal, dan di banyak belahan negara dunia Amerika akhirnya membuat pangkalan-pangkalan militer. Jadi era unipolar ini sepertinya Amerika as a police the world gitu, menjadi polisi dunia lah gitu, Amerika Serikat. Akan tetapi pergeserannya kalau saya lihat sejak 2010 unipolarity Amerika sudah mulai memudar gitu. Dari mana tandanya? Muncul banyak negara atau kekuatan-kekuatan baru yang mulai bisa menjadi pembanding. Di situ muncul Tiongkok dengan kekuatan teknologi yang cukup luar biasa, menjadi hegemon pembanding di kawasan Asia Pasifik. Kemudian muncul Rusia yang menjadi hegemon pembanding di wilayah-wilayah Eropa Timur. Kemudian di wilayah-wilayah global Sud, negara-negara berkembang, negara-negara selatan, muncul Brazil, muncul kemudian Peru. Kemudian di negara-negara misalnya Asia muncul India, muncul Turki, muncul Arab Saudi, yang kemudian ini memecah kekuasaan konsentrasi tunggal menjadi multipolar, Mas Andi. Nah, terkait pertanyaan Mas Andi tadi, kemudian di situasi yang sangat multipolar yang semacam ini, apa yang menjadi rujukan utama oleh negara-negara yang saat ini harus berkiprah di kancah ini? Kepentingan nasional. Nah, terkait multipolarity yang terjadi baru ini kemudian saya lihat negara-negara barat itu sudah mulai berbeda arah dan berani menyatakan sikap terhadap Amerika, termasuk terkait sikap terhadap Israel. Itu kenapa kepentingan negara-negara Eropa sudah mulai bergeser dari tunduk patuh terhadap Amerika sampai detik ini sudah mau dan mulai berani menyuarakan diri, termasuk Belgia dan Prancis yang saat ini berseberangan sikap terkait konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Baik Bang Ab, kalau dari penjelasan dari Bang Ab, artinya sikap dari Presiden Prabowo Subianto ini sebenarnya relevan di tengah
banyaknya dukungan negara-negara internasional terhadap kemerdekaan negara Palestina. Dan yang menjadi pertanyaan yang perlu kita ketahui juga, sebenarnya kalau penilaian Bang Ab sendiri, bagaimana sih pemahaman geopolitik dari sosok Presiden Prabowo Subianto, Bang Ab? Tapi jangan dijawab dulu Bang Ab, karena kita harus terpotong jeda. Pemirsa tetap di sorotan utama Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV. Masih berbincang soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang semakin mempertegas sikap Indonesia terhadap kemerdekaan rakyat atau kedaulatan rakyat Palestina. Masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab kembali melanjutkan, tadi sempat terpotong jeda. Kalau melihat statement Presiden Prabowo Subianto yang semakin mempertegas sikap Indonesia terhadap kedaulatan rakyat Palestina, kalau Bang Ab sendiri menilainya, Bang Ab, bagaimana sih sebenarnya pemahaman dari sosok Presiden Prabowo Subianto ini terhadap geopolitik, Bang Ab? Iya, Mas Aldi. Kalau saya cermati proses kebijakan yang ingin ditempuh oleh Prabowo Subianto selain dalam urusan domestik, juga memperhatikan betul bagaimana Indonesia harus menjadi aktor di pentas internasional. Kenapa saya bisa mencermati itu, Mas Andi? Saya membacanya dari beberapa indikator ya, Mas Andi. Saya sempat menelusuri dan membuat catatan. Di 7 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ketika sejak dilantik sampai detik ini, dalam konteks internasional ternyata beliau telah melakukan 9 perjalanan dinas ke luar negeri, setidaknya ya 9 kali melakukan perjalanan ke luar negeri dan telah mengunjungi setidaknya 14 negara gitu. Dan yang paling unik, negara-negara yang dipilih secara rute itu saya lihat merupakan peta yang ingin dibangun oleh Prabowo Subianto dalam konteks percaturan politik internasional. Kita ingat betul, perjalanan Prabowo Subianto itu ketika telah dilantik, pertama kali hadir ke negara yang menjadi kutub saat ini selain Rusia adalah kekuatan dan aktor besar di konteks politik global saat ini. Nomor 1, Prabowo Subianto berangkat ke Tiongkok, bertemu dengan Xi Jinping. Itu tanggal 8 sampai 10 November, ini saya catat ini. Kemudian tanggal 10 sama 12 November itu kemudian pindah ke Amerika Serikat sebagai kutub pembanding. Nah, saya melihat langkah Prabowo dengan memilih Tiongkok
dan Amerika Serikat ini adalah dua kutub utama saat ini selain Rusia yang menjadi negara paling berpengaruh dalam konteks global. Nah, saya melihat kenapa Prabowo melakukan ini. Pak Prabowo sepertinya ingin memberikan pesan kuat bahwa Indonesia saat ini masih tetap bebas aktif dan tidak memilih salah satu dari kutub, akan tetapi mencoba untuk menjadi penyeimbang. Alih-alih akan memilih rute sebagai negara satelit, di mana dulu juga ini sikap yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh politik kita terkait saat terjadinya Perang Dingin dan di awal-awal kemerdekaan kita bebas aktif antara Uni Soviet dan Amerika. Ini kembali dipertegas oleh Prabowo Subianto dengan cara yang sangat elegan gitu. Pertama bertemu dengan Presiden Xi Jinping, yang kedua kemudian waktu bersamaan bertemu dengan Amerika Serikat. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa Pak Prabowo ingin mengeluarkan pesan Indonesia tidak akan sudi kalau misalnya saya akan memakai bahasa yang cukup tegas gitu, tidak akan sudi menjadi negara satelit di antara pertentangan banyak raksasa kekuatan global saat ini. Pak Prabowo mencoba mendayung ke keduanya. Kemudian setelah bertemu dengan Tiongkok dan Amerika Serikat, Pak Prabowo bergeser ke negara-negara global South. Waktu itu bergeser ke Peru dan juga Brazil. Pesan apa yang bisa diberikan dalam konteks itu, bahwa selain negara-negara yang saat ini, negara-negara utara yang memiliki tingkat kemajuan di atas rata-rata, negara-negara global South ini juga butuh menjadi perhatian penting. Itu kenapa kemudian Pak Prabowo bergeser untuk mengunjungi negara-negara yang sebetulnya secara posisi masih mirip dengan kita. Kemudian Pak Prabowo juga akhirnya bahkan ini diundang penuh dan menjadi tamu kehormatan salah satu negara yang saat ini juga akan diprediksi dan diproyeksi menjadi poros baru dunia, India gitu. Di India, Pak Prabowo ketika itu dijamu dengan luar biasa sebagai negara yang sedikit memiliki irisan persamaan budaya begitu. Pak Prabowo diperlakukan sangat luar biasa, sangat luar biasa terhormat oleh India dengan diundang khusus untuk menjadi tamu kehormatan Hari Kemerdekaan India. Ini juga mulai dibangun oleh Pak Prabowo. Kemudian dalam konteks sikap politik luar negeri yang beririsan dengan Palestina, itu Pak Prabowo kemudian mengunjungi Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Jordan, Turki, dan beberapa negara Islam lainnya. Di situ Pak Prabowo dengan tegas dan lugas mengkritik negara-negara Islam yang saat ini hanya ribut dan cukup rumit dalam kepentingan urusan domestik masing-masing, yang kemudian di sebelah tetangganya ada negara Islam juga yang sedang mengalami persoalan serius Palestina. Mereka tidak peduli. Kritik itu dikeluarkan dalam KTT di 8 di Turki ketika itu. Yang kedua, dalam konteks Palestina, Pak Prabowo dalam forum-forum ketika bertemu dengan negara-negara Timur Tengah ini juga melakukan kritik keras terhadap negara-negara Barat yang mereka secara moral terus mengajari kita bagaimana demokrasi harus dilakukan, penegakan HAM harus dilakukan, bagaimana prinsip-prinsip demokrasi substantif harus dilakukan. Akan tetapi moral yang diajarkan kepada negara-negara global South, termasuk kita, ketika itu terjadi dan mengiris kepentingan mereka, mereka tutup mata. Contoh paling sederhana apa? Amerika Serikat yang ketika ada situasi yang sangat tidak mengenakan yang dilakukan oleh Israel, genosida di Gaza, mereka tutup tangan. Pelanggaran HAM tidak menjadi rute yang harus ditempuh untuk menyelesaikan terkait apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Nah, ini coba kemudian ditempuh. Kemudian tidak hanya itu, di sektor-sektor negara kawasan, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian Thailand, Pak Prabowo juga
menghadiri mereka, berkunjung kepada mereka, bahkan untuk Malaysia 4 kali saya catat Pak Prabowo hadir ke Malaysia. Dalam konteks apa? Memperkuat kawasan ASEAN gitu. Dan saya lihat ini langkah strategis Pak Prabowo untuk kembali menjadi aktor utama di negara-negara kawasan yang selama ini relatif cenderung meredup, dan dalam konteks politik global Indonesia hanya menjadi follower, tidak lagi menjadi aktor. Nah, dari rangkuman 14 negara, mulai dari dua kekuatan negara utama, Tiongkok, Amerika, direngkuh di awal oleh Pak Prabowo. Ini adalah pesan bahwa kita tidak sudi untuk menjadi negara satelit, akan tetapi Indonesia mencoba untuk memainkan peran sebagai negara middle yang nanti bisa menjembatani kepentingan dua negara raksasa ini di kawasan ASEAN gitu. Nah, kemudian bergeser kepada negara-negara global South, kemudian India, lari ke negara-negara Timur Tengah sebagai upaya menyuarakan posisi kita terkait Palestina dan memperkuat wilayah-wilayah kawasan ASEAN, Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Thailand. Nah, ini saya lihat rangkaian besar yang dilakukan Prabowo dalam 7 bulan pemerintahannya cukup komprehensif saya melihat Mas Andi, sehingga saya melihat ada gejala baik terkait posisi Indonesia saat ini di kancah internasional, tidak lagi akan menjadi follower, akan tetapi turut serta menjadi aktor. Itu kenapa kemarin saya lihat ketika Pak Prabowo bersama Macron melakukan konferensi pers dengan mengatakan bahwa Indonesia akan siap mengakui dan akan menjalin hubungan diplomasi dengan Israel dengan syarat berikan kemerdekaan terhadap Israel. Tapi kemudian ada kalimat penambahnya itu Mas Andi. Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian internasional yang saat ini itu juga yang sedang disusun oleh Prancis dan juga Belgia gitu. Sikap itu yang saat ini disuarakan oleh mereka, dan ini ternyata saya melihat Macron melihat Indonesia sebagai negara Muslim terbesar diajak bicara terkait bagaimana sikap terhadap Israel dalam konflik Palestina, sembari melakukan kesepakatan pertahanan yang lain termasuk pembelian Rafale dan lain-lainnya. Dan ini adalah langkah yang saya lihat kita sudah mulai menapaki untuk menjadi aktor utama di sektor global jika indikatornya kita rujuk 7 bulan sikap dan perilaku Pak Prabowo terkait posisi kita dalam kancah dunia internasional, Mas Andi. Baik Bang Ab, kalau melihat daya jelajah dari Presiden Prabowo Subianto ini nampaknya tidak perlu diragukan lagi seperti itu. Namun kalau berdasarkan pernyataan dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur ini juga walaupun dengan daya jelajah yang cukup tinggi di kancah internasional, tapi beliau mewanti-wanti Presiden Prabowo Subianto agar tidak termakan tipu daya oleh negara Israel seperti itu. Karena kalau berdasarkan pengamatan beliau, pimpinan MPR Wahid Hidayat Nur, ini bahwa Israel ini sering tidak mematuhi norma dan putusan lembaga internasional. Kemudian juga akhir-akhir ini Israel juga tengah memperluas wilayahnya. Nah, kalau berdasarkan pengamatan Bang Ab, kira-kira Presiden Prabowo Subianto ini akan termakan tipu daya kah, atau dengan daya jelajah yang sangat begitu tinggi, hal ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan gitu Bang Ab? Mas Andi, percaturan politik internasional saat ini ada salah satu sudut pandang yang cukup skeptis, namanya anarkisme. Jadi percaturan politik internasional yang terjadi saat ini itu banyak dimaknai sebagai percaturan politik yang sangat anarkis. Artinya apa? Anarkis dalam konteks ini tidak ada polisi tunggal saat ini yang kemudian mencoba untuk membangun otoritas yang akhirnya moral antara satu negara penguasa dengan moral satu negara penguasa yang lain itu tidak bisa saling bertemu. Akhirnya apa? Dalam situasi anarkis ini, kalau kita meminjam istilahnya Thomas Hobbes gitu, terjadi prinsip homo homini lupus gitu, di mana negara yang kuat akan menjadi serigala negara-negara yang lemah. Dan ini secara vulgar mulai bisa kita amati dengan sederhana Mas Andi, dengan
menyeruaknya informasi media sosial yang bisa kita terima dan kita konsumsi sehari-hari. Nah, di tengah dunia yang anarkis semacam ini, sebetulnya peringatan yang diberikan oleh Hidayat Nur Wahid terkait manipulasi atau tipu daya yang diberikan oleh negara-negara maju, termasuk salah satunya Israel ini adalah memang patut diwaspadai. Kenapa? Di tengah anarkisme ini, negara-negara kuat ini akan memakai berbagai macam cara, meskipun kadang-kadang seperti yang dikritik oleh Prabowo Subianto, dalam satu konteks dia akan mengirimkan moralnya kepada negara-negara agar seolah-olah dia itu menjadi negara yang cukup ideal atau moralis, akan tetapi di saat yang bersamaan ketika itu tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya, dia menabrak itu semua gitu. Dan ini terjadi cukup vulgar di depan mata kita. Lagi-lagi kita mengiris contoh Palestina, di mana pelanggaran HAM itu adalah pedagogi sistem pendidikan lah istilahnya begitu yang diberikan oleh Barat terhadap kita agar kita menjadi negara yang cukup moralis. Akan tetapi ketika pelanggaran HAM ini terjadi di koalisi negara yang sekarang secara bilateral itu disokong penuh oleh Amerika Serikat, dia menjadi ambigu itu. Di mana satu sisi mengecam, meskipun kemudian ketika diberikan resolusinya di PBB yang memveto Amerika Serikat gitu. Nah, ketika veto ini diberikan, kemudian sikap di internasional seolah-olah menjadi masih sangat moralis. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi perhatian penuh untuk diingatkan bahwa negara-negara yang selama ini membawa moral, nilai-nilai ideal yang diajarkan kepada kita, ternyata tidak sepenuhnya kemudian ketika itu mengiris dirinya sendiri akan dijalankan secara penuh. Nah, ini yang kemudian perlu memang kita wanti-wanti agar dunia yang sangat anarkis, percaturan pentas politik global yang sangat anarkis ini bisa kita antisipasi sehingga jalan keluar apa yang akan kita pilih menjadi lebih baik. Nah, di sektor itu saya melihat kekhawatiran yang diberikan kepada Pak Prabowo dalam kacamata pribadi saya kok agak cukup potensinya cukup kecil gitu Mas Andi. Kenapa? Karena dalam sejarah Presiden Republik Indonesia belum pernah selain Presiden Soekarno yang punya narasi selugas Prabowo Subianto dalam mengkritik negara-negara Barat, dalam mengkoreksi kebijakan-kebijakan negara Barat, termasuk ucapan Prabowo Subianto sebetulnya terkait dengan akan berpeluang membuka hubungan diplomasi dengan Israel itu juga sudah 4 kali sebelumnya dinyatakan dengan lugas oleh Prabowo Subianto, sebagaimana di segmen awal tadi sudah saya sebutkan di forum-forum apa aja Pak Prabowo pernah mengutarakan itu. Jadi potensi untuk Pak Prabowo nanti termakan atau termanipulasi oleh tipu daya Israel dalam tanda kutip kok sepertinya agak cukup jauh, karena Pak Prabowo lebih memilih untuk tidak menjadi negara satelit manapun. Bahkan juga dalam waktu bersamaan kita misalnya dengan Tiongkok membuka hubungan baik, dengan Amerika juga membuka hubungan baik, dengan negara-negara dengan Timur Tengah juga membuka hubungan baik, negara-negara kawasan ASEAN juga membuka hubungan baik, dan juga negara-negara di Timur Tengah juga membuka hubungan dengan baik. Nah, saya meyakini dengan daya jelajah dan kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto dalam konteks itu, mudah-mudahan asumsi saya benar, potensinya kecil Mas Andi. Oke, baik Bang Ab, artinya kalau melihat sejumlah kekhawatiran dari pejabat publik, ini adalah bentuk kepedulian terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tapi di tengah kepedulian dan kabar gembira bagi masyarakat Indonesia, ini sebenarnya ada kabar yang kurang menarik. Karena kalau kita bisa melihat sikap tegas dari Presiden Prabowo dalam membela Palestina ini sebenarnya menjadi napas baru bagi diplomasi Republik Indonesia. Tapi mengapa di tengah kabar baik ini selalu ada pro dan kontra Bang Ab? Tapi jangan dibahas dulu Bang Ab karena kita harus terpotong jeda. Pemirsa tetap di sorotan utama Sinpo TV.
kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV, masih membahas bagaimana pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang dengan tegas menekan Israel untuk memberikan kemerdekaan terhadap rakyat Palestina, dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, tadi sempat terpotong jeda, Bang Ab, kembali melanjutkan. Sebenarnya dalam posisi ini, Bang Ab, hingga saat ini pasang surut dari Indonesia di kancah internasional, pergaulannya di kancah internasional ini sebenarnya seperti apa, Bang Ab? Iya, Mas Andi ya. Sebetulnya rute yang ditapaki oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konteks Indonesia mengarungi kancah politik internasional ini sebetulnya tanda-tandanya bisa kita kalau saya menggunakan istilah itu mengembalikan marwah peran politik internasional Indonesia seperti awal-awal kemerdekaan, Mas Andi. Kalau kita lihat ya Mas Andi ya, peran politik Indonesia dalam kancah internasional, coba kita urai mulai dari Presiden Soekarno hingga Prabowo Subianto. Mas Andi ya, kita di awal-awal kemerdekaan, ketika meskipun mengalami situasi rumit di internal domestik, tapi sebetulnya posisi Indonesia di kancah global itu sangat dihargai. Era Presiden Soekarno dari mulai 45 sampai 66, kita itu bisa saya simpulkan menjadi pemimpin negara-negara dunia ketiga lah, Mas Andi. Gimana tidak? Ketika itu Indonesia berada dalam situasi adanya dua kutub kekuatan besar yang memaksa semua negara harus memilih menjadi negara satelit mana. Apakah ikut dalam ruang yang digagas oleh Uni Soviet dalam konteks komunisme, sosialisme, dan juga Pakta Warsawa, ataukah memilih menjadi satelit negara-negara barat dalam konteks demokrasi, liberalisme, dan kapitalisme gitu. Dalam konteks pertahanan militer, NATO. Nah, dalam posisi yang semacam itu, Indonesia berani untuk menjadi inisiator dari gerakan non-blok, di mana negara-negara yang tidak mau kemudian menjadi satelit dua negara hebat ini berkumpul, dan yang menjadi inisiator adalah Indonesia. Dengan apa? Konferensi Asia Afrika itu adalah bentuk nyata bagaimana peran kuat Indonesia dalam konteks politik internasional. Akan tetapi sejak 66, Mas Andi ya, kita kemudian urut di era Pak Harto, peran politik
politik kita di kancah internasional mulai meredup. Artinya apa? Kita tidak menjadi aktor lagi di sana, tapi lebih berhati-hati dengan terus menempel agar kepentingan nasional kita di bidang ekonomi menjadi terwadahi. Banyak rute yang ditapaki Indonesia dalam konteks politik internasional sejak 66 itu hanya formalitas, di mana Pak Harto waktu itu sangat mementingkan stabilitas ekonomi, dan waktu itu Pak Prabowo Pak Soeharto setelah Pak Karno itu Pak Harto lebih fokus pada ASEAN. Akan tetapi apakah kita menjadi aktor utama ketika itu? Tidak gitu. Kemudian di era reformasi awal-awal, peran politik Indonesia saya lihat lebih meredup lagi dalam konteks internasional. Kenapa? Kita sedang disibukkan oleh situasi rumit transisi demokrasi sejak era yang disebut otoriter selama 32 tahun di bawah rezim Orde Baru, akhirnya menjelang reformasi. Nah, dalam konteks percaturan ekonomi internasional, kita tidak begitu banyak bisa menjadi aktor utama. Waktu itu kalau kita lihat era Pak SBY, memang kita sedikit memiliki ruang untuk berekspresi di dunia internasional. Pak SBY sangat menekankan bagaimana demokrasi harus dikeluarkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan saat bersamaan Pak SBY juga masih menekankan bagaimana pentingnya ekonomi. Akhirnya apa? Pak SBY saya lihat bahasanya akan saya pilih lebih berhati-hati dalam menyatakan sikap dan pernyataan yang disampaikan kepada negara-negara global agar apa? Tidak mengiris kepentingan nasional kita dalam konteks pembangunan demokrasi dan pembangunan ekonomi. Pun demikian halnya dilanjutkan oleh era Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi malah kemudian banyak berada di sisi diplomasi dalam konteks kepentingan kita untuk pemenuhan infrastruktur. Itu kenapa eranya itu yang kemudian banyak menjadi guyonan terkait diplomasi kita di kancah internasional, di mana Pak Jokowi mengundang semua negara-negara kuat untuk berinvestasi di negara kita, yang itu akhirnya kemudian sempat diparodikan oleh Cak Nun begitu. Nah, itu menjadi era yang saya lihat Indonesia lebih banyak menjadi follower, menjadi anggota formal, normatif gitu, yang penting hadir tapi tidak menunjukkan sikap bagaimana kita secara elegan, secara beringas, secara tengadah muka menyampaikan dan memposisikan kita dengan kuat. Nah, baru di 7 bulan pertama pemerintahan Prabowo ini, tanda-tanda untuk kembali ke diplomasi internasional di era Pak Karno mulai tumbuh kembali ini. Pak Prabowo cukup kuat menarasikan bagaimana sikap Indonesia semestinya dalam konteks Palestina. Bagaimana Indonesia tidak cukup segan untuk melakukan politik bebas aktif, tapi tidak hanya normatif, tapi itu disuarakan dan dilaksanakan. Di mana itu bisa kita lihat pertama kali disuarakan dan dilakukan dengan cara di awal pelantikan pemerintahannya langsung mengunjungi Tiongkok, langsung mengunjungi Amerika. Akan tetapi setelah mengunjungi Tiongkok, setelah mengunjungi Amerika, dalam forum-forum tertentu, termasuk di Antalya Diplomasi Forum, Pak Prabowo tidak cukup enggan untuk mengkritik negara-negara yang tadi sempat Pak Prabowo kunjungi gitu. Apa yang menjadi representasi negara barat? Terkait apa? Sikap mereka yang mengajarkan kita substansi demokrasi. Akan tetapi ketika substansi demokrasi itu tidak dilakukan dalam konteks ketika mengiris kepentingannya, itu disuarakan dengan vulgar. Dan Pak Prabowo sepertinya itu dilakukan dengan tanpa beban yang terlalu tinggi. Pak Prabowo melakukan itu dengan firm, sehingga Pak Prabowo saya lihat lebih memilih dalam konteks internasional ini untuk menjadi negara middle power gitu. Di mana
Di antara dua raksasa ini kita menjadi yang ketiga, tapi kita berperan penuh yang kemudian harus aktif dan juga berperan strategis. Nah, saya melihat kalau urutan dari pasang surut peran kita dalam kancah politik internasional, dari mulai Presiden Soekarno, kemudian Presiden Soeharto, era reformasi, dan 7 bulan pemerintahan Pak Prabowo ini, saya lihat ada tanda yang cukup mengembirakan terkait pride kita, kebanggaan kembali kita bahwa peran kita yang di awal-awal kemerdekaan menjadi pemimpin negara-negara dunia ketiga, sepertinya mudah-mudahan dengan sinyal 7 bulan yang diberikan Pak Prabowo ini akan bangkit dan mulai kembali, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini kan kalau mencermati artinya ada harapan di tangan Presiden Prabowo Subianto, artinya pergaulan bangsa Indonesia di kancah internasional kembali meningkat seperti itu. Nah tapi Bang Ab, di tengah sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang membela Palestina, ini yang menjadi napas baru bagi diplomasi Republik Indonesia. Namun ini ada pro dan kontra Bang Ab, di tengah-tengah kabar baik yang tentunya bagi seluruh masyarakat Indonesia, ini merupakan kabar baik dan rasa bangga terhadap sikap Indonesia yang begitu tegas dari awal hingga saat ini terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Kalau melihat Bang Ab, ini kan sebuah pernyataan yang sangat begitu baik. Namun mengapa selalu ada kontranya begitu Bang Ab? Kalau pandangan Bang Ab sendiri bagaimana Bang? Ya, di tengah politik global yang anarkis, Mas Andi, tentu banyak orang-orang atau negara-negara ini yang kemudian memiliki kepentingan yang harus diiriskan kepada negara-negara yang dituju. Nah, dalam konteks ini saya melihat juga terjadi di Prabowo Subianto gitu. Oke, semua hal tanda baik, kita mulai bangga di dunia internasional, kita mulai mulai tidak begitu inferior ketika hadir ke negara-negara lain dengan ketokohan yang sekarang dimiliki oleh Prabowo Subianto di kancah internasional. Akan tetapi dalam waktu bersamaan tentu banyak pihak-pihak yang tidak suka dengan situasi yang lagi-lagi menjadi kalau kita sematkan dalam konteks politik menjadi backbone baru Prabowo Subianto untuk lebih kuat dalam konteks nasional gitu. Hal-hal yang dilakukan Prabowo ini tentu berimplikasi terhadap baiknya pondasi kepemimpinan Prabowo Subianto. Nah, pondasi yang kemudian kuat dibangun Prabowo Subianto ini tentu akan menjadi ancaman serius bagi mereka yang juga mencoba untuk turut serta atau ingin merebut kekuasaan yang ada di Indonesia. Dan ini kepentingannya tidak hanya domestik, Mas Andi. Dunia internasional, negara-negara lain juga berkepentingan terkait ini ketika kepentingannya tidak sesuai dengan Prabowo Subianto. Itu kenapa banyak hal-hal sebetulnya apa yang dikemukakan Prabowo tidak ada substansi. Bahkan ini adalah menegaskan diri sikap kita terkait kemerdekaan Palestina sejak 45 sampai detik ini masih konsisten. Ada aja yang mempersoalkan. Misalnya ketika Prabowo Subianto mengatakan akan membuka peluang hubungan diplomasi dengan Israel, itu dipakai judul oleh media tapi dipotong di situ aja. Tidak diberikan narasi kenapa kemudian Prabowo Subianto akan melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Tentu di tengah tingkat literasi dan tingkat keinginan mencari informasi lebih jauh itu yang masih relatif rendah dalam masyarakat Indonesia, hal-hal yang semacam ini akan menimbulkan polemik. Dan media yang melakukan itu untungnya sudah meminta maaf. Janganlah melakukan manipulasi semacam ini hanya untuk menjatuhkan kredibilitas dan rasa sakit hati mungkin ya yang terus mengendap gitu. Lebih fair lah. Masa kemudian jika kalimat ini disematkan dalam judul, Mas Andi, Prabowo Subianto berpeluang membangun hubungan diplomasi dengan Israel titik. Tentu semua kalangan masyarakat Indonesia akan marah gitu. Karena apa? Secara background historis, Israel adalah negara penjajah Palestina, di mana
Palestina ini telah berkontribusi sangat besar dalam menyuarakan kemerdekaan Indonesia untuk diakui oleh semua negara. Di saat negara-negara resmi baru mengakui Indonesia tahun 47 sampai 49, Palestina sejak 45 sampai 47 melalui tokoh kuatnya waktu itu terus mengajak dunia internasional, negara-negara di dunia untuk mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat penuh. Nah, konteks ini kemudian ketika media menyematkan judul yang mungkin tujuannya untuk mengadu-adu atau mengadu domba, atau tujuan apakah ini diketahui atau disengaja, janganlah lagi media sekelas-kelas yang punya kredibilitas penuh mau dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak berharap kita besar. Sudah, berhentilah untuk menjadi proksi negara yang berkepentingan agar Indonesia terus mendep gitu. Ini sangat saya suarakan dengan sangat tegas, Mas Andi, bahwa media-media yang semacam ini adalah media-media yang mencoba memanipulasi situasi yang tidak sesungguhnya, dan inilah yang dari dahulu dikritisi oleh Prabowo Subianto, divide et impera. Saya kemukakan lagi. Media-media begini seada baiknya mulailah sadar. Cover both side. Berilah literasi yang cukup terhadap masyarakat kita yang memang secara mayoritas belum memiliki kemampuan penuh untuk mengunyah informasi secara parsial begitu. Untungnya media yang bersangkutan itu sudah meminta maaf dan mengganti judulnya sehingga polemik ini bisa diakhiri cepat. Tapi janganlah lagi memakai rute-rute yang semacam ini hanya untuk kepentingan membela kelompok-kelompok yang sebetulnya sangat tidak mengharapkan Indonesia bersatu dan menjadi negara yang kuat serta maju, Mas Andi. Baik Bang Ab, artinya kalau baju putih saja ini banyak sekali noda yang mau menempel seperti itu Bang Ab. Nah, artinya ada niat baik dari seorang presiden tapi ada saja yang ingin mengalirkan kemana-mana seperti itu Bang Ab. Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau berbincang pada malam hari ini. Sehat selalu Bang Ab. Sampai berjumpa di isu-isu selanjutnya Bang Ab. Nanti kita akan perdalam lagi. Terima kasih Bang Ab. Pemirsa, pernyataan Presiden Prabowo semakin mempertegas sikap Indonesia terhadap kedaulatan rakyat Palestina. Indonesia ingin membuka komunikasi dengan Israel untuk menjadi penengah di konflik berkepanjangan yang terjadi di jalur Gaza. Sikap Prabowo diharapkan menjadi pemantik bagi negara lain untuk turut andil dalam memperjuangkan nasib rakyat Palestina. Pernyataan Presiden Prabowo dimaksudkan untuk perdamaian dunia. Niat baik Presiden jangan kembali ditafsirkan secara serampangan dan diframing dengan narasi yang selalu mengada-ada. Saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Berkolaborasi dengan Simpo TV, News, Sport, Entertainment.